Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk ke semester 2. Nah, pelajaran tematik hari ini sudah masuk pada tema 5 subtema 2 yang akan menjelaskan mengenai membuat hiasan vas bunga, mendengarkan ungkapan permintaan tolong, serta mengubah satuan ukuran panjang. Anak-anakku yang solih dan solihah, banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan vas bunga. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam maupun buatan. Bahan alam merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Nah, bahan-bahan alam yang dapat dibuat hiasan antara lain biji-bijian, misalnya saja biji jagung, kacang merah, dan kacang hijau, serta bisa juga menggunakan dedaunan kering atau cangkang kerang. Selain menghias vas bunga, kita juga bisa membuat vas bunga dari tanah liat. Nah, salah satu bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar kita adalah tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi bahan kerajinan. Tanah liat banyak digunakan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk. Nah, misalkan kalian di rumah memiliki vas bunga yang terbuat dari tanah liat. Kalian bisa menghiasnya dengan bahan yang telah kalian sediakan, misalnya biji-bijian. Nah, langkah yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, buatlah pola gambar sesuai keinginanmu pada vas bunga. Kemudian, berilah lem pada pola yang telah kamu buat. Setelah itu, hiaslah menggunakan biji-bijian yang telah kamu sediakan. Cukup mudah bukan membuatnya? Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar mengenai mendengarkan ungkapan permintaan tolong. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya pasti sering ya meminta pertolongan kepada orang lain. Nah, ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Saat meminta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Oleh sebab itu, gunakanlah kata tolong pada kalimatmu. Kata tolong juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Perhatikan contoh berikut. Lani, ibu guru memintaku mengambil buku. Tolong temani aku ya, Komang. Komang, baiklah, aku akan menemanimu ke ruang guru. Perlu diingat ya, ketika kita menggunakan permintaan tolong, kita harus mengucapkannya dengan lembut dan santun. Hal tersebut bertujuan agar orang yang kita mintai tolong dapat melakukannya dengan senang hati. Jadi, jangan sampai kita mengucapkan permintaan tolong dengan ucapan yang kasar dan tidak sopan. Anak-anakku sekalian, masih ingat ya dengan hubungan antar satuan panjang meter dan sentimeter? 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat mengubah satuan berikut. Misal, panjang tali sama dengan 100 cm. Itu berarti sama dengan 1 meter. Panjang meja sama dengan 2 meter. Sama dengan 200 cm. Untuk lebih memahaminya, mari kita kerjakan bersama soal berikut. Lebar pintu kelas 2 meter. Jika diubah satuan ukuran panjang menjadi cm, berarti lebar pintu kelas sama dengan 200 cm. Kemudian yang kedua, lebar jendela kelas 100 cm. Itu berarti berapa meter anak-anak? Yap, betul sekali. Jawabannya 1 meter. Kemudian lebar kelas 6 meter. Jika dirubah menjadi satuan panjang cm, maka lebar kelas adalah 600 cm.
Sampai sini dapat difahami ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita belajar mengenai pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Nah, hasil pengukuran tersebut dapat ditulis dalam satuan meter atau sentimeter. Selain itu, pengukuran dengan alat ukur baku menghasilkan hasil yang sama walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Perhatikan hasil pengukuran panjang bambu berikut. Ternyata setelah diukur, panjang bambu tersebut adalah 210 cm. Itu berarti panjang bambu sama dengan 2 meter lebih 10 cm. Selanjutnya, kita ukur panjang sapu. Ternyata setelah diukur menggunakan meteran, panjang sapu adalah 160 cm. Itu berarti panjang sapu sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita berlatih lagi dengan mengukur panjang bendera. Ternyata setelah diukur dengan menggunakan meteran, panjang bendera adalah 150 cm. Itu berarti panjang bendera sama dengan 1 meter lebih 50 cm. Nah, sampai di sini semoga dapat difahami ya anak-anakku yang sholih dan sholihah. Alhamdulillah, materi hari ini sudah tersampaikan. Semoga dapat dijadikan bahan belajar dan dapat difahami oleh anak-anakku yang sholih-sholihah sekalian di rumah. Bu Sofi, mohon maaf apabila ada salah dalam menjelaskan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.